Dua orang perempuan, baru pulang bekerja, sedang menunggu taksi. Setepani naik taksi terlebih dahulu, Judy yang tinggal sendirian terlihat diganggu seorang pria. Judy pun berjalan meninggalkan tempat itu. Lalu Judy merasa ada orang mengikutinya. Judy pun berjalan dengan cepat. Saat Judy sampai di apartemennya, ada orang yang mematikan listrik. Judy yang akan masuk kamar, seseorang menghampirinya dari belakang. Judy yang akan berteriak, langsung dihentikan. Setelah tak bernafas, orang tersebut memisahkan rambut dari kepala. Waktu di rumah, pria yang bernama Frank tersebut sedang janjian dengan wanita di sebuah website kencan online. Frank dan wanita kencan online-nya yang bernama Lucy bertemu di sebuah kafe, mengobrol dan minum bersama di sana. Namun tiba-tiba Frank mengalami halusinasi. Frank pergi ke toilet, meminum obat di sana, kemudian Frank mengantar Lucy pulang ke rumah. Saat di rumah, Lucy pun mengajak Frank bersenang-senang dan asik-asik bersama. Tiba-tiba gangguan jiwa Frank memberontak, membuatnya melumpuhkan Lucy untuk memisahkan rambut dari kepala. Frank yang sudah di rumah, memberikan rambut yang masih basah itu pada salah satu manekin botak di rumahnya, lalu memperkenalkannya pada manekin yang di atas kasur, sedang berbicara sendiri. Halusinasinya naik ke ubun-ubun. Frank pergi ke kamar mandi untuk menghantam kaca. Di sana dia terbayang akan ibunya. Esok harinya, Frank melihat seseorang di depan rumahnya. Saat melihat keluar, orang tersebut sedang mengambil foto. Kemudian Frank membuka pintunya. Ternyata seorang wanita yang sedang memfoto manekin di jendela untuk sebuah pameran seni. Frank pun mengajak wanita itu masuk untuk melihat karya-karyanya. Wanita yang bernama Anna tersebut menyukainya, lalu menawarkan Frank untuk memakai manekin-manekin tersebut di pameran galeri di pusat kota. Anna pun meninggalkan kontaknya. Frank kembali ke kamar, menemukan Lucy sudah menghimpit Judy, dan sudah banyak lalat di sana. Frank yang melihat langsung menyemprotkan baygon. Kemudian Frank pergi keliling kota untuk mencari mangsa. Sampai malam hari, Frank memperhatikan seorang penari balet. Frank pun terus mengikuti wanita tersebut. Waktu di stasiun kereta, wanita itu menyadari, dia pun berlari meminta pertolongan. Namun sampai di luar stasiun tak ada seorang pun. Frank terus mengikutinya sampai terkurung di parkir mobil. Frank bersembunyi di bawah mobil, sampai wanita panik itu mendekati Frank, menggores kakinya yang membuatnya terjatuh. Seperti biasa, Frank melumpuhkan untuk memisahkan rambut dari kepala. Keesokan harinya, Frank sedang memperbaiki manekin dan Anna mengambil gambar. Merasa sejiwa dengan Anna, Frank memberikan manekin untuk mengikuti pameran pada Anna. Anna yang berbahagia, mengajak Frank pergi jalan di tepi danau yang indah. Mereka menikmati jus rimbang dan burger kambing dengan ditemani bebek berenang. Di sana Anna menanyai pacar Frank. Frank mengatakan dia Jonas Tulen. Saat lagi asik, kepalanya kembali cenat-cenut. Frank pergi meninggalkan Anna sendiri, dan membeli obat migrain di apotek. Malam harinya, Frank yang di kamar, menonton TV melihat berita tentang pemwafatan berantai. Frank berkata, biarkan orang-orang itu membacot, selama manekinnya tidak bicara, dia akan aman. Tiba-tiba halusinasinya naik ke permukaan, melihat ibunya yang sudah wafat, sedang bersama dua orang pria, yang ternyata itu adalah bayangannya waktu kecil. Frank pergi ke depan toko Anna, sambil menelpon dengan melihatnya dari kejauhan, mengobrol tentang banyaknya kesamaan mereka. Lalu Frank mengajak Anna pergi jalan, menonton film horor di bioskop, sambil menyantap popcorn. Setelah selesai, mereka berjalan keluar, dan tiba-tiba pacar Anna menelpon untuk minum jus semangka di bar. Anna mengajak Frank, namun Frank mengatakan lain kali. Sampai di waktu pameran manekin oleh Anna pun menghampiri Frank, mengucapkan terima kasih telah datang. Lalu Frank mengikuti pacar Anna ke toilet. Di sana botak itu mengatakan bahwa Frank homo dan tidak mungkin menikmati Anna. Namun Frank menjawab bahwa dia bukanlah homo, membuat botak menatapnya lalu pergi. Saat kembali ke pesta,
Frank bertemu manajer Anna. Dia pun mengatakan, Frank dan Anna adalah tim yang sempurna, dan dia menghina mereka karena menyukai barang rongsokan, yaitu manekin. Kemudian manajernya pamit pulang kepada Anna, dan Frank mengikuti dari belakang. Sesampainya di apartemen, Frank mengikuti ke dalam. Manajer wanita tersebut berendam sambil menutup mata. Frank yang berada di sana memasukkan tangan ke dalam air, membuat manajer membuka penutup mata, dan Frank langsung menenggelamkannya sampai tak sadarkan diri. Frank mengikat wanita tersebut di atas kasur. Saat ingin berteriak, Frank menyumbat mulutnya dengan celana dalam, lalu Frank menggores punggungnya, kemudian memisahkan rambut dari kepala hidup-hidup. Di waktu pagi saat di rumah, Frank menelpon Anna, ingin menanyakan kapan manekinnya akan dikembalikan. Anna yang terdiam. Frank bertanya ada apa. Anna pun mengatakan, manajernya ditemukan wafat di apartemennya. Polisi memberikan banyak pertanyaan kepada Anna. Anna pun panik dan penuh kebingungan, dan Frank bertanya apa Anna bersama pacarnya. Anna mengatakan pacarnya sudah kembali ke New York, dan Frank pun memutuskan pergi menemani Anna. Saat Frank sudah sampai di apartemen Anna, ternyata di sana sudah ada Martin, yaitu tetangga Anna. Ngobrol sebentar, Martin pun pamit pergi. Anna yang bersedih, coba dihibur oleh Frank dengan memijatnya, namun Anna kembali menangis, dan Frank mengatakan itu bukan salah Anna. Apartemennya hanya berjarak 3 blok. Mendengar itu Anna pun kaget. Frank mengatakan gadis-gadis lain diwafatkan. Itu juga tak ada hubungannya dengan Anna. Melihat Anna yang terus menatapnya, Frank mengatakan, dia bertanya pada manajer di mana rumahnya. Lalu Anna mengatakan, bukan itu, gadis-gadis lainnya apa maksudmu? Anna pun mundur dan menyuruh Frank pergi, namun Frank menolak dan terus mendekati Anna. Sudah terpojok, Anna pun mendapatkan pisau, berhasil melukai tangan Frank, namun Frank mendorongnya dan menarik kakinya. Anna yang melawan kembali berdiri, melayangkan senjata dan berhasil menembus tangan Frank. Anna berteriak minta tolong, kemudian masuk ke kamar mandi. Martin yang terdengar di luar, ditunggu Frank dengan pisau. Saat masuk, Frank langsung menikam mulutnya. Frank kembali menggedor pintu kamar mandi. Tiba-tiba Martin bangkit, memukul Frank dari belakang. Frank yang kuat, melempar Martin ke kamar mandi, dan Anna sudah ketakutan di dalam, sambil memegang pisau, namun Frank berhasil menangkapnya. Frank membawa Anna yang pingsan dengan mobil. Saat Frank membuka pintu, Anna langsung melukai Frank dengan tangan manekin. Lalu Anna pergi berlari. Frank mengejar dengan keadaan terluka, sampai akhirnya, Anna mendapat tumpangan untuk menabrak Frank, namun mobil tersebut kecelakaan. Frank yang banyak terluka, pergi melihatnya, menemukan Anna sudah wafat. Frank pun memisahkan rambut dari kepala Anna. Sampai di rumah, Frank menikahi manekin Anna. Halusinasinya pun kembali, melihat manekin-manekin lain hidup dan menyerangnya hingga wafat. Saat polisi sampai di sana, menemukan Frank sudah wafat.